Ini adalah suasana jalur perkebunan teh di kawasan Pangalengan di selatan Bandung. Kali ini saya menuju ke perkebunan teh Santosa di Kecamatan Kertasari. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di perkebunan Santosa, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, di mana saya menceritakan sejarah perkebunan ini ketika zaman kolonial dan zaman perang lalu. Tapi inilah ceritanya. Ini adalah suasana keseharian pada jalan di emplasemen perkebunan teh Santosa. Di depan adalah pabrik teh Santosa, sedangkan ke arah kiri adalah ke kantor induk perkebunan Santosa. Nah, inilah bangunan pabrik teh perkebunan Santosa. Pemirsa, kini saya menceritakan suasana perkebunan teh Santosa pada zaman dahulu. Beginilah suasana di perkebunan teh Santosa pada tahun 1926 di mana tampak sejumlah karyawan sedang melakukan selamatan. Ketika zaman kolonial Belanda, perkebunan teh Santosa dikelola oleh perusahaan swasta Belanda yaitu DMNC Watering yang berkantor di Bandung. Perkebunan teh Santosa pada tahun 2023 ini sudah berumur 115 tahun. Perkebunan Santosa mulai ditanami teh pada tahun 1908. Pada tahun 1930-an, administrator atau manajer perkebunan Santosa adalah J.H. Werus yang merupakan orang Jerman. Berbagai tanaman teh di perkebunan Santosa pada masa kini sudah mengalami beberapa kali pergantian. Inilah pabrik teh Santosa pada tahun 1922. Tampak di sekelilingnya adalah kawasan pepohonan hutan cemara sehingga menjadi teduh. Suasana teduh di sekeliling pabrik teh Santosa masih bertahan sampai kini. Pemirsa, pabrik teh Santosa yang kita lihat ini sebenarnya hasil pembangunan kembali mungkin generasi kedua atau ketiga. Sebab pabrik teh Santosa yang pertama sudah terbakar habis pada tahun 1911. Pada zaman dahulu, perkebunan teh Santosa termasuk yang paling kaya di kawasan Pangalengan baik ketika zaman kolonial Belanda maupun sesudah menjadi perkebunan milik negara Indonesia. Pada tahun 1925 ada rencana pembangunan rel kereta api dari stasiun Banjaran ke Pangalengan dengan ujung di pabrik teh Santosa. Tetapi rencana tersebut tidak terlaksana karena biayanya terlalu mahal. Nah, inilah pabrik teh Santosa jika dilihat dari atas pada masa kini. Bisa dibayangkan jika rencana jalur kereta api dari Banjaran ke pabrik teh Santosa ini dahulu jadi, ujung relnya ada di mana? Pemirsa, kini beralih ke masa pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Ketika 21 Juli 1947, pihak Belanda melakukan agresi militer di mana pabrik teh Santosa menjadi basis pertahanan tentara Indonesia. Tetapi pasukan Belanda dapat memasuki perkebunan teh Santosa sehingga dapat kembali dikelola perusahaan asal Belanda sebelum masa perang. Inilah pabrik teh Santosa ditemukan pasukan Belanda pada 29 Juli 1947. Pabrik teh ini ditemukan selamat namun nyaris diledakkan oleh tentara Indonesia. Walau ditemukan masih utuh pada tahun 1947, namun pabrik teh Santosa baru kembali dioperasikan pada tahun 1948. Pada tahun 1947, perkebunan Santosa kembali ditanami teh setelah rusak semasa zaman Perang Dunia II dan pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Pemirsa, mungkin kita penasaran siapa orang Eropa terakhir yang memimpin perkebunan teh Santosa. Inilah pemberitaan administrator orang Belanda terakhir yang memimpin perkebunan teh Santosa adalah H.J.A. Harders. Oleh H.J.A. Harders inilah ketika tahun 1947 perkebunan teh Santosa kembali dipulihkan ditanami teh karena sebelumnya rusak karena perang. Setahun kemudian pabrik teh Santosa kembali dioperasikan. Namun, H.J.A. Harders kembali ke Belanda pada tahun 1956. Perkebunan teh Santosa kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia pada 10 Desember 1957. Inilah pabrik teh Santosa pada masa sekarang, tampak bangunan dan tulisan Santosa masih sama dengan zaman Belanda dahulu. Tetapi tampak ada sedikit tambahan ruangan sepertinya dibuat ketika zaman PT Perkebunan 13 mungkin sekitar tahun 1975 lalu.